Tahukah Anda bahwa rempah berindikasi geografis hanya dapat dijumpai dan diolah di suatu wilayah tertentu? Hal ini justru dipengaruhi kondisi lingkungan seperti alam dan manusia. Lantas apa itu produk berindikasi geografis? Koresponden Roni Satria mengajak Anda untuk mencicipi masakan 3 orang chef sekaligus dalam mengolah rempah berindikasi geografis. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat datang ke daerah Jambi di sana. Anda mungkin sering menjumpai pala. Namun pernahkah Anda mencicipi pala siau dari Sulawesi Utara? Anda juga mungkin kerap menemukan perpaduan kayu manis dalam olahan makanan. Tapi pernahkah membubuhkan kayu manis kerinci dari Jambi yang terkenal dengan aromanya yang tajam? Rempah-rempah tersebut hanyalah segelintir dari 120 jenis rempah berindikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, yakni alam, manusia, dan kombinasi kedua faktor tersebut. Umumnya, pengolahan dilakukan secara tradisional dan turun-temurun sehingga memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik pada produk yang dihasilkan. Rujak gobet khas Malang olahan Chef Santi Serat ini seketika menghipnotis saya. Rujak gobet merupakan varian rujak manis dan unik lantaran buah-buahannya tidak dipotong melainkan diparut. Bukan karena segar asam pedas yang disuguhkan saja, melainkan bahan rempah berindikasi geografis yang diracik Chef Santi berhasil memanjakan lidah. Ketua Aku Cinta Makanan Indonesia atau ACMI ini memadu padankan gula kelapa Kulon Progo, cengkeh Minahasa, pala siau, kayu manis kerinci, garam Gunung Krayan, dan madu Sumbawa dalam rujak olahannya. Peleburan rasa dari ragam rempah tak biasa itu membuat rujak olahannya semakin istimewa. Dikatakan tak biasa lantaran rempah berindikasi geografis kerap dijumpai di daerah terpencil, namun syarat akan kualitas rasa. Balik lagi soal ke cost efisiensi juga kan, yang namanya saya masak gitu ya, saya punya restoran, ya kalau kita pakai dalam jumlah sedikit dengan kualitas bagus tapi dengan harga yang lebih tinggi ya udah why not gitu, dibanding kita buang uangnya dengan beli banyak banget tapi akhirnya juga pemakaiannya juga banyak sekali, jadi nggak efisien juga. Kondisi yang jauh dari hiruk-pikuk pergerakan barang membuat rempah berindikasi geografis sulit dijangkau khalayak umum. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama dalam mendistribusikan rempah berindikasi geografis agar dapat dinikmati lebih banyak orang. Jalur distribusinya sebenarnya hanya itu. Kalau dari challenge dari segi kuliner, dari rasa, dari cara mencampur, dari masak, sebenarnya tidak ada terlalu banyak challenge. Adalah mendapatkan produk-produk tersebut di kota-kota besar. Karena banyak dari produk-produk indikasi geografis rempah-rempah ini itu adanya di pelosok-pelosok daerah yang kadang-kadang sangat susah dijangkau. Chef Bara mengakui kualitas rempah Indonesia ini justru memudahkannya dalam meracik hidangan menjadi semakin lezat. Albondigas khas Spanyol yang ia olah ini terbuat dari bola-bola daging ayam dalam saus tomat. Ia membubuhkan gula Molokuke Raha dari Maluku, lada putih muntok dari Bangka Belitung, dan garam amet dari Bali dengan nasi menggunakan beras Krayan Kalimantan Utara yang merupakan beras favorit Kesultanan Brunei. Jangan ditanya, gurih albondigas olahan Chef Bara benar-benar menyatu di mulut. Sebuah padanan rasa yang pas dengan takanan rempah yang moderat sehingga begitu ringan di lidah. Sebagai hidangan penutup, giliran Chef Ragil yang memamerkan keahliannya meracik rempah berindikasi geografis. Lapis legit ini ia buat dari olahan kayu manis kerinci dari Jambi, cengkeh Minahasa dan pala siau dari Sulawesi Utara, serta kakao berau dari Kalimantan Timur. Chef Ragil mengatakan tak ada tantangan berarti saat mengolah rempah berindikasi geografis. Sebenarnya kalau kita udah dapat produk IG-nya, malah jadi challenge-nya itu berkurang. Kenapa challenge-nya berkurang? Karena rasanya mereka lebih intens. Ketika kita pakai barang-barang yang tidak ada indikasi geografisnya atau memang mereka
pengolahannya tidak standar indikasi geografis, itu rasanya pasti akan lebih turun. Menurutnya, rempah berindikasi geografis telah melewati standar produksi yang begitu detail. Itulah yang membedakan kualitasnya dari produk serupa yang kerap mengalami pemangkasan tahap produksi. Ia mencontohkan coklat yang kerap dijumpai di mana-mana tak seperti intensitas rasa yang ditawarkan kakao berau. Coklat itu kan banyak orang Indonesia yang bikin coklat itu hanya diambil bijinya di dalam, langsung jual. Padahal coklat itu harus difermentasi, harus dibolak-balik lah apa segala macam supaya menjadi sebuah biji coklat yang bagus. Nah ini standar ini yang juga dipegang sama indikasi geografis. Produk indikasi geografis dapat mengangkat reputasi suatu kawasan, melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, dan sumber daya hayati. Indikasi geografis memberi angin segar untuk membina produsen lokal. It is a concept that is fairly new in Indonesia, although there are 120 GI registrations. Most of the public in Indonesia do not know the importance of GI, the quality of GIs. Mark menambahkan, produk indikasi geografis dapat melindungi nama geografis dari suatu produk, sehingga negara lain tidak bisa mengambil begitu saja kekayaan Indonesia tanpa memberikan manfaat untuk Indonesia. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.